Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a walhamdulillahi ala kulli hal. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Huda Kampung Bebean yang semuanya sangat kami hormati dan semoga senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah, sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini, majelis yang insyaallah mubarakah, untuk bersama-sama nanti kita melanjutkan kajian hadis arba'in yang alhamdulillah telah kita rutinkan setiap pekannya. Pertemuan sebelumnya kita masih di pembahasan seputar bahwa agama itu adalah nasihat, ad-dinun nasihah, masih di syarah hadis yang ketujuh dari 42 hadis yang ada di kitab Arba'in ini. Masih melanjutkan di bab ini. Malam hari ini kita masuk di bagian an-nasihatu li a'immatil muslimin. Nasihat untuk imam-imam kaum muslimin. Dulu redaksi hadisnya sudah kita baca bahwa ketika Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat, maka para sahabat saat itu bertanya, liman, untuk siapa saja? Dijawab oleh Rasulullah, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi. Napa lanjutannya? Wali a'immatil muslimin. A'immah niku bentuk jamak dari imam, pemimpin. Jadi untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan umat Islam secara umum itu sendiri. Ammah, kita sering dengar istilah umum, awam, na'amah, ya satu akar kata. Nah, bagaimanakah kemudian wujud nasihat untuk para pemimpin umat Islam? Nasihat itu ketulusan, atau sikap kita kepada pemimpin umat Islam itu harusnya gimana? Melakukan yang terbaik untuk para pemimpin umat Islam. Wa a'immatul muslimina imma ayyakunul hukam aw man yanubu anhum wa imma ayyakunu al-ulama wal muslihin. Jadi imamnya kaum muslimin itu mencakup para hukam, yakni pemimpin pemerintahan, auman yanubu anhum, atau yang mewakilinya, wa imma ayyakunul ulama, juga bisa bermaksud yang dimaksud imamnya kaum muslimin adalah para ulama al-muslihin yang muslih,
Muslih niku napa to? Yang memperbaiki. Kalau solih niku baik. Kalau muslih memperbaiki. Tidak hanya baik sendiri tapi juga memperbaiki kondisi, memperbaiki yang lainnya. Solih dan mensolihkan, nah ini harapannya begitu. Ulama harusnya seperti itu. Para alim, orang-orang yang Allah anugerahi ilmu, ya, hendaklah ia menunaikan peran al-islah, memperbaiki kondisi, ya, dimulai dari lingkup terkecil yang bisa ia jangkau dan seterusnya, semakin meluas semakin meluas. Fa amma hukamul muslimin, adapun ya para pemimpin umat Islam, para hukam, para di sini maksudnya adalah pemimpin pemerintahan, fayajibu ayyakunu minal muslimin, maka wajib ya mereka itu dari kalangan kaum muslimin. Hatta tajiba ta'atuhum, hingga ya kewajiban untuk taat kepada mereka itu bisa tertunaikan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan para ulil amri di antara kalian. Nah, menarik di ayat ini, ketika ketaatan kepada Allah itu memang secara khusus memakai ati'u, taatilah Allah. Begitu pula untuk Rasulullah, wa ati'ur rasul. Jadi makai perintah ati'u khusus. Dan ketika untuk para ulul amri, para pemimpin, itu enggak pakai wa ati'u lagi, tapi langsung wa ulil amri minkum. Para ulama menjelaskan ya bahwa ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul niku mutlak, secara mutlak, tanpa tapi, nggak boleh ada tapinya, ya, karena Allah dan Rasulnya mutlak benar, pasti benar. Adapun kepada ulil amri itu muqayyad. Muqayyad itu ya dengan syarat, ya, bukan perintah ketaatan mutlak, bukan maknanya pokoknya bagaimanapun pemimpinnya harus taat, bukan seperti itu. Tapi terikat dengan kaidah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk jika itu dalam hal yang maksiat kepada sang khaliq. Jadi muqayyad, ada ketentuannya, ada syaratnya. Wa ulil amri minkum. Beda kalau ketaatan kepada Allah, Rasul. Ketaatan kepada Rasul itu pasti harus kewajiban secara mutlak, dan pasti Rasul pasti benar, ya. Begitu pula ketaatan kepada Allah. Bahkan ketaatan kita kepada Rasul itu wujud, ya, di antara wujud ketaatan kita kepada Allah, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Itu di surat An-Nisa, barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh ia telah taat kepada Allah. Ngaku taat kepada Allah tapi kok enggak taat kepada Rasul, berarti dusta. Ketaatannya kepada Allah hanya klaim semata, hanya pengakuan semata. Adapun ketaatan kita kepada ulil amri, kepada pemerintah, kepada pemimpin, tadi kami sampaikan muqayyad.
wa nasihatuna lahum an nuhibba salahahum wa rushdahum wa adlahum, dan ketulusan kita untuk mereka, untuk para pemimpin, an nuhibba salahahum, yaitu kita mencintai kesolihan mereka, wa rushdahum, dan kebenaran mereka, wa adlahum, dan keadilan mereka. La an nuhibbahum li ashkhasihim, bukan ya kita mencintai pribadi individunya. Jadi bukan cinta kepada pribadi individunya, tapi cinta kepada kesolihan, kebenaran, dan keadilannya. Walima yatahaqqaqu min masalihinal khassah ala aidihim, juga kecintaan kita kepada mereka karena terrealisasinya kemaslahatan kita, kemaslahatan umat di bawah kepemimpinan mereka. Wa an nuhibba ijtima'al ummah fi dhilli hukmihim al-adil, juga kita mencintai ya bersatunya umat dalam naungan hukum mereka yang adil. Wa nakrahu iftiraqal ummah wa dhi'atan nasi fi dhilli hukmin jair wa ta'ish. Jadi bentuk ketulusan kita kepada pemimpin itu tadi ya, kalau yang memang pemimpinnya baik, adil, kemudian di bawah kepemimpinan mereka kemaslahatan umat terpenuhi, umat kemudian bersatu ya. Tapi di sisi lain, di antara wujud ketulusan kita kepada pemimpin adalah wa nakrahu iftiraqal ummah, ya kita membenci terpecahnya umat dan terlantarnya orang fi dhilli hukmin jair wa ta'ish, di bawah naungan hukum pemimpin yang semena-mena. Wa nasihatuna lahum an nu'inahum 'alal haqqi wa nuti'uhum fihi wa nudzakiruhum bih. Dan kemudian di antara wujud nasihat kita untuk mereka, untuk para pemimpin adalah an nu'inahum 'alal haqqi, kita membantu mereka di atas kebenaran, dalam hal kebenaran ya kita harus kemudian membantu, mendukung, mensupport. Wa nuti'uhum fih, dan mentaati mereka dalam kebenaran itu. Wa nudzakiruhum bihi, dan kita mengingatkan para pemimpin itu dengan kebenaran. Wa nunabbihahum fi rifqin wa hikmatin wa lutufin, dan kemudian mengingatkan, memperingatkan ya kepada para pemimpin itu dengan rifqin, dengan lembut, dengan bijak ya, dan dengan halus. Fa innahu la khaira fi ummatin la tansahu li hakimiha, ya tidak ada kebaikan dalam umat, maksudnya kita sebagai umat, sebagai rakyat itu dikatakan nggak ada kebaikan dalam suatu umat, dalam suatu masyarakat yang tidak menasehati pemimpinnya. Dan kita menasehati pemimpin itu ya dalam rangka apa? Tadi nasihatuna, ketulusan kita kepada pemimpin itu. Bukan kemudian mentang-mentang bentuk ketulusan kemudian apapun, bagaimanapun kondisi pemimpin kemudian kita mengiyakan, kemudian kita mendukung, enggak. Wala taqulu lizalim anta zalim, dan tidak ada kebaikan dalam umat atau bagi suatu umat yang tidak mengatakan bagi orang yang zalim anta zalim, kamu zalim.
Sudah jelas zalim tapi dibiarkan, kemudian tidak dinasehati, ya itu tidak ada kebaikan dalam umat yang seperti itu. Wala khaira fi hakimin yastadhillu sya'bahu wa yakummu afwahan nasihin, dan tidak ada kebaikan dalam diri seorang hakim, seorang pemimpin, yastadhillu sya'bahu, yang menindas rakyatnya, wa yakummu afwahan nasihin, dan membungkam orang-orang yang menasehatinya. Ini kalau pemimpin sudah seperti itu, tidak ada kebaikan dalam pemimpin yang seperti itu. Menindas rakyat, kemudian membungkam orang yang berusaha menasehati. Wa yasumu udhunaihi an simai kalimatil haqq, dan menutup telinganya dari kalimat-kalimat yang benar. Bal yakrahu ayyatawaffaha biha ahadun, bahkan pemimpin tadi membenci ya ketika ada orang yang menyampaikan kebenaran kepadanya. Nah, kalau seperti itu berarti pemimpin yang zalim. Nah, kalau sudah dalam kondisi seperti itu, di mana umatnya atau masyarakatnya itu tidak menunaikan, memberikan nasihat kepada para hakim, kemudian para hakimnya menjadi taghut. Taghut itu maksudnya adalah pemimpin yang semena-mena, la yaqbalun nasihah, tidak mau menerima nasihat. Fa ma'na dzalika adzillu wad-dimar wal hazimah was-shighar. Ya, kalau sudah demikian berarti kondisi suatu masyarakat tersebut atau suatu negara tersebut adzillu, sedang hina, wad-dimar, dan rusak, wal hazimah, dan mundur, was-shighar, dan kerdil. Wa hadza qabilul wuqu' wal huduts, dan ini mungkin saja terjadi. Mungkin saja terjadi. Gambaran yang disampaikan tadi ya, itu mungkin saja terjadi kullaman harafatil ummatu 'anil Islam, ketika umat itu sudah berpaling dari Islam. Wa musikhat wa syuwihat mabadi'uhu wa afkaruhu fi aqwalin nas wa af'alihim, dan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dan fikrah-fikrah Islam telah hilang dari perkataan dan perbuatan manusia. Jadi bagaimana dalam posisi kita sebagai mungkin yang mengemban amanah, sebagai hakim, sebagai pemimpin, sebagai pemerintahan dalam level apapun, baik level kecil sampai level yang lebih tinggi lagi, maka jadilah pemimpin yang adil, yang menegakkan kebenaran, yang kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya, dan menegakkan syariat-syariat Allah. Kalau pemimpinnya seperti itu, wajib bagi rakyat untuk kemudian taat, mendukung ya. Nah, bagi rakyat kita ya, masyarakat, umat, ya tadi, bahwa kewajiban taat kepada ulil amri itu termasuk diantara perintah Islam, perintah syariat, tapi muqayyadun, dengan ketentuan, dengan syarat. Ketika pemimpinnya ya itu mengajak kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ketika pemimpinnya ya memimpin dengan adil, menegakkan kebenaran. Adapun ketika pemimpinnya mengajak pada kemaksiatan kepada Allah, atau kemudian memimpin dengan semena-mena, tadi menindas rakyat, membungkam orang-orang yang hendak menasehatinya, dalam kondisi seperti itu ya,
tidak wajib taat, bahkan kita wajib untuk mengingatkan, menyampaikan nasihat. Ya, maka sejak hendak memilihnya, ya bagaimanapun kita dalam kondisi sistem kita memilih pemimpin, dan kebetulan momentumnya ini sebentar lagi, bukan kemudian kami mengajak atau kemudian kampanye secara spesifik, tidak. Tapi monggo, apapun kemudian nanti pilihan jenengan, ditimbang-timbang, jadikan pertimbangan kemaslahatan Islam itu diantara yang menjadi pertimbangan kita. Bahkan hendaknya kalau seorang muslim diistikharoi terlebih dahulu, karena ya kita kadang dalam menilai, memutuskan mana sing sakjane iki bener-bener baik, mana yang sebenarnya itu hanya pura-pura baik, itu kan agak susah di zaman saat ini. Dipoles gitu, dicitrakan baik dengan berbagai pencitraan. Ya kalau toh kemudian ada yang terbaik, yang paling besar kemaslahatannya, kita pilih itu. Kalaupun dilalah ternyata kondisinya belum memungkinkan untuk ada yang terbaik, ya mana yang paling mending. Pertimbangannya mana yang paling maslahat untuk Islam, untuk umat Islam dunia akhirat, untuk kemaslahatan negeri, kemakmuran negeri dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kemudian kita sudah di antara yang kita dapati di luar sana, pokoknya pragmatis. Pokoknya mana podo wae lah, siapapun yang terpilih ya nggak akan kemudian menjadikan saya, jadi yang sudah maslahat saya, yang di maslahat pribadi. Pokoknya mana yang akhirnya pragmatis, mana yang ngei ya jangan sampai. Karena apa? Di sanalah nanti istilahnya ranah kebijakan-kebijakan yang itu nanti menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut kepentingan banyak orang, kepentingan negara akan diputuskan. Keputusan-keputusannya, kebijakan-kebijakannya kan ada di pemimpin-pemimpin itu nanti. Maka yang bisa kita lakukan kemudian dengan adanya hak pilih itu nanti kita gunakan seperti apa, itu nanti juga akan ada pertanggungjawabannya. Sudahkah kemudian kita pakai untuk memperjuangkan kemaslahatan umat atau tidak. Adapun memang secara kondisi sistem kita dalam kondisi di mana ya antara suaranya seorang ahli dengan seorang katakanlah orang yang nggak baik, sama-sama dihitung satu, ya memang sistemnya seperti itu saat ini. Ya intinya kita perjuangkan semaksimal mungkin. Itu tadi kaitannya dengan nasihatuna li a'immatil muslimin, ketulusan kita untuk para pemimpin umat Islam. Kita doakan semoga nanti Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita itu dipimpin dengan seorang pemimpin yang sholih, yang taat, yang memperjuangkan kemaslahatan umat, kemaslahatan negara, kemaslahatan rakyat. Wa ammal ulama'ul muslihin, adapun para ulama dan orang-orang sholih, fa inna mas'uliyatahum fin nushi li kitabillahi wa sunnati rasulih kabirah, maka sesungguhnya tanggung jawab mereka dalam hal nasihat kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah itu besar. Wa taqtadhi, dan kemudian terwujud raddal ahwa'il mudhillati bil kitabi wa sunnah, dengan raddun itu mengcounter, ya
mengcounter pendapat-pendapat yang sesat kaitannya dengan kitab dan sunnah ini. Wa bayanu dilalatuhuma ala ma yukhaliful ahwa kullaha, dan kemudian menjelaskan maksud-maksud daripada Al-Quran, daripada sunnah dijelaskan kepada umat, kepada masyarakat secara umum, ya, dengan penjelasan yang menyelisihi hawa nafsu. Wa kadzalika raddal aqwal ad-dha'ifah min zallatil ulama. Begitu juga kemudian di antara kewajiban dan tanggung jawab para ulama itu menjawab pernyataan-pernyataan atau perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat yang dhaif, yang lemah. Wa bayanu sahih wa dhaif minal ahadits al-marwiyah fi kutubis sunan wal masanid, dan menjelaskan mana yang sahih, mana yang dhaif dari hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab sunan dan kitab-kitab musnad. Wa dzalika bi'ardhiha ala qawaidil jarhi wa ta'dil wa ilal hadis. Yang demikian itu tadi, ya, dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu jarh wa ta'dil, ya, dalam ilmu hadis yang ada. Maka kewajiban ulama itu berat dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban akan hal itu ketika Allah telah menganugerahkan, diberi kefahaman, diberi ilmu, ya, bukan untuk kemudian hanya sekedar bangga, kebangga-banggaan, enggak, tapi ada amanah untuk kemudian menjelaskan tentang Islam ini, menjaga kemurniannya. Kemudian kalau ada riwayat-riwayat hadis, ya, dijelaskan mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu', ya. Itu kewajiban, tugas para ulama untuk menjelaskan kepada umat. Wa mas'uliyatuhum fi nushil hukam wa da'watuhum ilal hukmi bi kitabillahi wa sunnatihi wa rasulihi akbar wa a'zam. Pun juga kewajiban atau tanggung jawab mereka para ulama dalam hal menasehati para pemimpin, wa da'watuhum, dan mengajak mereka ilal hukmi bi kitabillahi wa sunnatihi wa rasulih, untuk kemudian berhukum menggunakan kitab Allah dan sunnah rasulnya, akbar. Kewajiban para ulama lebih besar daripada hanya mungkin kita yang orang biasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala sayuhasibuhum in qassaru fi hadhil mas'uliyah, dan Allah akan menghisab mereka jika mereka para ulama tadi mengabaikan tanggung jawab ini. Walam yakunu mujahidina yu'linuna kalimatal haqq fi wujuhil hukam. Kalau kemudian mereka tidak berjihad, wujud jihadnya apa? Menyampaikan yang benar kepada para pemimpin. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min a'zamil jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Di antara bentuk jihad yang paling agung itu adalah kalimatu haqq, menyampaikan kebenaran. 'Inda sultanin jair, di hadapan pemimpin yang semena-mena. Ya, di antara pemimpin, di hadapan pemimpin yang zalim. Karena pasti iya resikonya besar, tapi harus disampaikan. Bentuk kewajiban. Terkhusus yang kewajibannya lebih besar itu tadi para ulama. Wa sayuhasibuhum inhum agharul hakim bitamadi fi zulmihi wa ghayyihi bimadihihimul kadzib. Dan Allah juga akan menghisab mereka para ulama jika mereka justru malah menjadikan para pemimpin itu semakin lalai, ya, dengan memberikan sanjungan-sanjungan yang dusta. Wa ja'alu min anfusihim abwaqanil hukam wa matiyihi. Dan justru mereka para ulama itu malah menjadi
corong ya, yang kemudian membela secara buta, memuji-muji secara buta para pemimpin-pemimpin yang zalim itu tadi. Maka godaannya para ulama itu juga kadang berat, tanggung jawabnya berat, godaannya juga besar kalau sudah kaitannya dengan para pemimpin ini. Karena biasanya para ulama ini kan tokoh di tengah masyarakat, kemudian kemudian dijinakkan, atau mungkin bahasanya ya, dengan berbagai manuver-manuver para pemimpin. Nah, kalau sampai kemudian ulama ini tidak memperjuangkan kebenaran, mereka kelak akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal farqu kabirun jiddan baina ayyanuddu fi qafilati salatinil ulama wa baina ayyusbihu dhayulan fi qafilati khuddamil hukam. Ya, tentu bedanya akan besar sekali antara ulama yang kemudian tegak, tetap teguh, istiqomah memperjuangkan kebenaran, menyampaikan kebenaran ya, dengan yang kemudian menjadi khuddamul hukam ya, khodimnya para pemimpin. Khodimnya itu ya kalau bahasa kasarnya saat ini jongosnya gitu ya, jongosnya para pemimpin. Wal'iyadzubillah min dzalik. Wa nushuna lahum, nasihat, adapun ketulusan kita, nasihat kita kepada para ulama. Tadi kan disampaikan ya, bahwa imam itu bisa bermakna pemimpin pemerintahan, bisa bermakna para ulama. Kalau bentuk ketulusan nasihat kita kepada para pemimpin tadi yang dipaparkan tadi. Nah, adapun kemudian ketulusan kita kepada para ulama, an-nudzakirahum bihadhil mas'uliyah. Ini kewajiban kita semua untuk mengingatkan para ulama itu untuk menunaikan tanggung jawab ini tadi. Tanggung jawab yang memang melekat di pundak mereka. Jenengan mengingatkan Pak Yai itu, mbok Pak Lurah diingatkan, nah mungkin gitu. Kewajiban jenengan untuk kemudian mengingat kalau ada hal-hal yang tidak benar ya, harus diingatkan. Kalau kemudian ini sebagai misal dalam level mungkin lurah, level tertinggi mungkin bupati, mungkin yang lebih tinggi lagi presiden dan lain sebagainya ya, agar umat, agar kita semua mengingatkan para ulama-ulama kita kalau kemudian mereka tidak menunaikan tanggung jawab ini tadi. Wa an nusaddiqahum bima yarwunahu min ahaditsin madamu ahlan listiqah. Kemudian kita membenarkan, mengikuti apa yang beliau-beliau sampaikan dari hadis-hadis, dari ajaran-ajaran Islam, madamu ahlan listiqah, selama memang mereka para ulama adalah orang-orang yang ya kita tahu siqah. Siqah itu ya dapat dipercaya. Kalau dalam disiplin ilmu hadis, siqah itu gabungan antara adil dan dhabit. Dhabit itu daya ingatnya atau kecerdasannya bagus, adil itu komitmen keagamaannya bagus, komitmen ketaatannya bagus, maka dia orang yang siqah. Nanti kalau kita belajar ilmu hadis kan mengkaji rawi ya. Hadis niku sampai ke kita kan melewati beberapa fase generasi, diriwayatkan oleh ini, oleh ini, oleh ini, oleh ini. Rawi itu nanti kan dikaji satu persatu, siqah apa tidak, siqah apa tidak ya, sehingga nanti kesimpulan akhirnya hadisnya yang diriwayatkan ini sahih, apa kemudian hasan, apa kemudian dhaif, apa kemudian maudhu'. Nah itu nanti
disiplin ilmunya disiplin ilmu hadis atau mustalahul hadis. Sedikit malih, wa annasuna alsinatana an tajrihihim aw dhammihim. Kemudian kita menjaga lisan kita dari mencela mereka, para ulama. Ketika ulama itu orang-orang yang tamasuknya dengan agama bagus, thiqah, memang ahlul ilmi, ahli ilmu gitu ya, maka jangan sampai lidah kita itu sembarangan kalau sudah berkenaan dengan beliau. Fa in hadza yafqiduhumul haibah, fa inna hadza yufqiduhumul haibah wa yaj'aluhum mahallat tuhmah. Karena yang demikian itu akan menghilangkan kewibawaan mereka. Terlebih kalau kemudian yang kita sampaikan itu dusta, fitnah. Awas, hati-hati. Darah para ulama itu beracun. Ya. Kalaupun kemudian menasehati, ya sampaikan nasihat dengan tadi hikmah, dengan lembut, dengan menjaga adab-adab nasihat dan lain sebagainya. Berikutnya an-nasihatu li'ammatil muslimin, nasihat kepada umat Islam secara keseluruhan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi tadi di pertemuan ini kita satu sub pembahasan bentuk ketulusan kita kepada para pemimpin umat Islam, baik pemimpin pemerintahan maupun para alim ulama, para kiai dan lain sebagainya. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa kita pahami dengan baik, kemudian kita tunaikan dengan baik, ya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Monggo kalau ada yang hendak ditanyakan atau disampaikan sebelum ditutup, kami persilahkan. Nggih, monggo. Ating wa Rasul wa ulil amri minkum. Ingkang kula tangetaken iki wa ulil amri minkum, ketaatan pemimpin di antara kamu sekalian menika khususipun bab agami napa bab umum, bab pun dalam ruang lingkup kecil RT kita sama Bapak RT, Bapak RW atau perangkat desa sama Pak Lurah itu Bapak agama atau umum atau dalam semua yang diajakkan, diinstruksikan, kemudian dalam hal kebijakannya. Tapi kan tadi ya, baik itu nanti urusan-urusan agama maupun urusan-urusan dunia, tapi kan dengan catatan. Jadi ketaatan kita kepada pemimpin memang tidak mutlak selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, ngoten kata kuncinya niku, selama tidak bertentangan dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ketika mungkin dalam lingkup kita atau mungkin lingkup terkecil ya RT, RW, ada satu keputusan pemimpin, keputusan Pak Lurah, keputusan Pak RW, Pak RT. Selama itu bukan dalam hal yang kemudian nanti kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, maka kita wajib untuk taat. Adapun lingkupnya ya entah lingkup urusan tata kelola lingkungan, entah dalam lingkup urusan agama, entah dalam lingkup apapun, qayyidnya itu tadi istilahnya syaratnya itu tadi, selama ketaatan kita kepada pemimpin itu tidak bertentangan dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau misalnya ada kebijakan atau mungkin sifatnya arahan, instruksi untuk suatu hal yang ketika kita mengikuti taat instruksi itu tadi, itu kita bermaksiat kepada Allah, ya dalam hal seperti itu maka nggak wajib taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ini kok kaidahnya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun itu
Kalau itu dalam hal kemaksiatan kepada sang Khaliq. Dilalah ada kebijakan, oh di kampung sini boleh ada perjudian, boleh ada minum-minuman keras. Nah itu hal seperti itu tentu kita nggak boleh taat. Misal ada kebijakan seperti itu ya. Jadi batasannya adalah kebijakannya itu, atau kemudian peraturannya itu, arahannya itu maksiat nggak kepada Allah dan Rasulnya. Kalau enggak, maka kita terkena kewajiban taat, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Tapi kalau maksiat maka tidak boleh. Ngoten nggih, Pak Deng nggih. Nggih, makaten sebagai jawaban, semoga menjadi jawaban yang menjawab. Kita cukupkan, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.